Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Oke geng, buat kalian para pecinta motor tua, motor jadul, suasana yang tua-tua gitu, suka yang retro-retro gitu, mesti kalian tahu banget kan sama motor yang satu ini. Ya, dia adalah Kawasaki W175, motor yang retro banget, klasik banget dari Kawasaki. Dan dikabarkan kalau Kawasaki ini telah merilis W175 Special Edition Model Year tahun 2024. Kira-kira gimana ya tampilannya? Di video kali ini kita nggak dulu ngebahas tentang tampilan terbaru dari Kawasaki W175. Kita akan lebih mengulas kembali tentang kehadiran dari Kawasaki W175 ini. Oke geng, sebelum video ini dimulai, seperti biasa kalian bisa banget tuh gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya, dan kalian juga bisa belayar-belayar di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentarku. Oke geng, kalau udah tanpa banyak war ngangengong, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Seperti yang kalian tahu geng, kalau Kawasaki ini baru aja merilis tampilan terbaru ataupun bisa dibilang warna-warna terbaru buat Kawasaki W175-nya ini, motor yang retro banget, klasik banget, khusus buat para pecinta motor retro di tanah air. Nah, pertama kali rilis di Indonesia ini tahun 2017 silam. Kawasaki menyebutnya sebagai segmentasi baru di Indonesia. Mereka juga meyakini kalau W175 adalah sosok motor bergaya retro paling murah. Apakah benar demikian, geng? Saat pertama kali muncul, Kawasaki W175 ini emang menyita perhatian banget ya gengs. Kayaknya Kawasaki itu emang bisa ngebaca keinginan masyarakat Indonesia. Dia menghadirkan sosok motor retro klasik yang mengusung mesin karburator. Dan sepertinya Kawasaki memang tahu ya, kalau memang sebagian masyarakat Indonesia ini kayaknya masih suka gitu sama mesin berkarburator gitu geng. Kawasaki W175 ini mengusung konsep autentik retro, menjadi pionir di kelasnya dengan desain dan gaya motor orisinil buatan Jepang geng. Kelihatan banget kan orisinilnya, ya nggak perlu diragukan lagi lah kalau soal desain dari Jepang gitu ya guys ya. W175 ini punya 3 tipe ya gengs. Yang pertama itu yang special edition, ada tipe cafe sama tipe yang trail gitu geng. Untuk spesifikasi singkatnya kayak gini. Motor ini mengusung mesin 1 silinder 177 cc, 4 tak, SOHC, 2 klep dan berpendingin udara. Untuk kompresinya sendiri 9,3/1. Mampu mengeluarkan daya maksimal itu 13 PS pada putaran 7.500 rpm. Serta torsi maksimal 13,2 Nm pada putaran 6.000 rpm. Untuk kecepatannya dia memiliki 5 kecepatan. Dan untuk dimensinya sendiri sebagai berikut ya gengs ya. Panjangnya itu 1930 mm dengan lebar 765 mm serta tingginya itu 1030 mm. Jarak sumbu rodanya itu 1275 mm, jarak terendah ke tanah 165 mm, tinggi joknya 775 mm, serta beratnya itu 126 kg. Untuk kapasitas BBM-nya sendiri mampu menampung 13,5 liter. Untuk masalah kaki-kaki yang depan menggunakan ban berukuran 80/100, ringnya 17. Untuk shockbreakernya sendiri yang depan masih menggunakan teleskopik. Dan untuk pengeremannya sendiri, rem depan itu udah cakram, kalipernya itu 2 piston. Kalau yang belakang bannya menggunakan 100/90, ringnya 17. Dan untuk remnya masih tromol ya geng. Dan dengan ayunnya itu berbentuk kotak. Karena Kawasaki ini menawarkan motor berkonsep retro, jadi fitur-fiturnya itu ya masih minim ya guys ya. Paling untuk speedometernya juga masih analog, untuk pencahayaannya juga kedua lampunya itu masih menggunakan bolam-bolam biasa gitu geng. Dan untuk bentuknya ya retro banget gini ya geng ya. Emang ini dikhususkan buat para pecinta motor retro gitu gengs. Nih ada 5 kelebihan dari Kawasaki W175 yang mungkin bisa membuat kamu mau untuk memilikinya geng. Yang pertama itu adapt pada posisi berkendaranya.
didukung dengan dimensi motor ini yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, cocok lah ya gengs ya untuk postur-postur sebagian masyarakat Indonesia yang santai, jok datar, posisi stangnya itu juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya gengs ya. Dan untuk yang kedua itu mesinnya ini masih mengikuti banyak selera konsumen di Indonesia yang masih menggunakan mesin karbu ya geng. Dan banyak orang Indonesia ini yang masih suka ya gengs ya dengan mesin karbu. Yang ketiga itu desain retronya itu dapat banget toh geng. Tuh lihat bentuknya itu kan retro banget, apalagi bodybuildingnya itu ya sebagian besarnya itu emang terbuat dari logam-logam gitu kan geng. Yang keempat itu bahan modifikasi tentu aja ya guys ya. Cukup kamu otak-atik sedikit aja atau pasang sedikit variasi, pilih mau gaya apa yang kamu mau. Cafe racer oke, bobber oke, hingga trail juga bisa toh geng. Dan yang terakhir terletak pada harganya yang kompetitif banget geng. Bandingin aja sama ini Benelli Patagonian yang Eagle 250 atau Benelli Motobi yang 200 Evo, atau lagi sama Benelli yang Motobi 200, atau sama ini yang paling deket Yamaha XSR yang 155. Ini harganya ini emang kompetitif banget sih geng. Kalau ada kelebihan ya nggak mungkin nggak ada kelemahan toh geng. Jadi ini ada beberapa kelemahan dari Kawasaki W175 ini geng. Yang pertama itu terletak pada performa mesinnya geng, yang ternyata performa mesinnya ini nggak terlalu berbeda jauh dengan motor berkapasitas 150 cc geng. Dan kelemahan yang kedua itu ya terletak pada indikator bahan bakarnya itu nggak ada ternyata geng. Ya retro sih retro, tapi ya mbok dikasih ya geng ya indikator untuk bahan bakar. Masa kita harus setiap mau pergi kita buka tangki bensinnya dulu ya kan geng. Dan kekurangan yang ketiga itu nggak ada standar tengah geng ternyata. Jadi ya ribet juga ya kalau nggak ada standar tengah gitu, masa harus standar samping, kan juga riskan juga ya kalau di tempat-tempat yang tertentu gitu kan juga perlu standar tengah. Dan ternyata nggak ada kickstarter geng, retro tapi kayak nanggung nggak sih kalau nggak ada kickstarternya. Kan kepengen juga ya nyelah-nyelah gitu pagi hari manasin motor. Terus kekurangan yang keempat itu fitur modernnya itu sangat minim. Ya karena retro mungkin ya guys ya, karena retro banget jadi ya kurang untuk fitur-fitur yang modern. Dan kekurangan yang kelima itu detail komponennya itu kurang apik. Ya bisa dibilang finishingnya ini kurang rapi geng. Beberapa netizen itu mengatakan kalau finishing dari Kawasaki W175 ini emang kurang rapi gitu geng. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu ya video pembahasan kita tentang Kawasaki W175. Kehadiran dari motor yang retro banget ini emang mengisi pasar yang emang belum ada di Indonesia geng. Oke geng, sekali lagi makasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan pengucapan dan kata. Dan terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.